Oke, selamat siang saudaraku sebangsa setanah air. Saya didukung oleh Pak Bonatua dan teman-teman yang lain dari KNPRI sedang mencari jalan hukum berupa gugatan CLS. Yang tergugatnya adalah para ketua DPR agar menggunakan haknya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu menyatakan pendapat. Namun sampai hari ini, sampai jam 12 ini, mereka para tergugat belum hadir di pengadilan. Itu. Pak, apa yang menjadi poin penting Pak dari gugatan ini? Alasan-alasannya apa? Jadi gugatan CLS itu adalah gugatan warga negara menggugat pejabat negara yang tidak melaksanakan haknya atau kewajibannya atau kewenangannya. Sementara kewenangan itu udah terbuka. Apa? Menyatakan pendapat. Itu adalah hak yang melekat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi melihat adanya pelanggaran konstitusi yang sudah terbuka, namun anggota DPR ini enggak menggunakan hak itu. Makanya saya minta hakim nanti memutuskan agar hak menyatakan pendapat itu digunakan. Contohnya apa Pak? Nah, hak menggunakan pendapat itu ketua DPR dan fraksi semua di DPR sudah dikasih tahu bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi oleh wakil presiden. Itu. Untuk sejauh ini Pak, poin yang diajukan ini apa sih Pak yang menurut Bapak ini perlu dilakukan gugatan CLS? Ya, yang perlu dilakukan karena apa? Hak menyatakan pendapat itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Itu wajib dipakai, digunakan. Tapi ternyata sudah saya kasih tahu, bahkan juga forum TNI udah memberitahukan, tapi apa? DPR ini nggak menggunakan hak itu. Padahal hak menyatakan pendapat itu adalah hak warga negara yang diwakili oleh anggota dewan. Hal apa Pak yang merasa bahwa paling dirugikan ketika DPR tidak melakukan mengambil sikap atau mengambil hak? Yang dirugikan adalah seluruh warga negara Indonesia karena memiliki pejabat yang sudah dikasih kewenangan tapi nggak dipergunakan. Sementara dia duduk di sana sebagai perwakilan itu kita bayar dari PPN kita. Itu kerugiannya. Menyatakan pendapat apa sih Pak? Menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat. Itu. Syarat apa tuh Pak? Syarat pendidikannya. Itu. Terus selain itu apa lagi Pak yang diajukan pada sidang ini berarti terkait dengan syarat pemenuhan pendidikan yang harus DPR harus berpendapat. Karena gini, presiden dan wakil presiden itu tidak bisa dipidana. Jadi apa proses hukumnya di DPR? Apa? Menyatakan pendapat, lalu diuji ke MK, lalu ke MPR, itu. Sehingga pasal pelanggaran yang terhadap presiden dan wakil presiden itu hukum acaranya di situ. Sebelum dilakukan gugatan CLS ini Pak, komunikasi mungkin Bapak sebagai tergugat kepada sebagai penggugat kepada para tergugat gimana? Kita udah 2 kali memberitahukan bahwa ada pelanggaran konstitusi, tapi didiamkan. Maka saya menggunakan jalan hukum supaya ini ada vonis untuk menyatakan pendapat. Perintah pengadilan bahwa DPR harus berpendapat. Itu. Hari ini sidang perdana ya Pak? Hari ini sidang pertama, tapi sampai jam segini belum hadir para tergugat ini. Terus Pak, apa yang dibawa Bapak untuk melakukan gugatan ini apa? Yang untuk gugatan untuk sementara waktu berupa identitas penggugat dan gugatan, itu aja. Itu dulu karena belum masuk pembuktian. Nanti kalau waktu pembuktian mudah-mudahan sampai
ada bukti, ada saksi, ada ahli. Nah, antara lain yang akan saya persiapkan sebagai ahli adalah Bapak Bonatua. Bersedia, Pak? Bersedia. Alhamdulillah. Itu. Pak, kaitan dengan isu pemakzulan, Pak, bagaimana kondisi Bapak dengan pihak-pihak yang mengusulkan pemakzulan Gibran? Gini, kalau pemakzulan atau impeachment itu sesuatu yang halal, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, intinya saya tidak kuat lagi demo untuk mendorong DPR, maka saya gunakan pengadilan untuk bersuara, memerintahkan untuk menggunakan pendapat. Soal nanti jatuh atau tidak itu proses di sana di Dewan gitu. Tapi secara material bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat itu nyata, itu ada buktinya. Maka saya uji di sini. Buktinya apa? Putusan KIP yang dimenangkan oleh Pak Bonatua, ya. Itu. Jadi kita ini warga negara sedang mencari jalan hukum. Karena apa? Karena pihak-pihak yang kita gugat ini tidak menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu, pejabat itu. Tergugatnya itu siapa saja, Pak? Tergugatnya adalah 5-5-nya dari ketua DPR. Karena dalam DPR RI, karena dalam undang-undang sektoral MD3 yang mengatur tentang DPR RI itu bahwa untuk mewakili seluruh DPR, seluruh anggota DPR cukup para ketuanya. Itu diatur di undang-undang MD3. Jadi mestinya para ketua DPR yang menjadi tergugat hadir sendiri. Kalau nanti diwakilkan oleh kuasa hukum, saya keberatan. Kenapa? Undang-undangnya bunyinya begitu, bahwa pimpinan DPR adalah berfungsi mewakili anggota DPR di pengadilan. Bunyinya begitu undang-undangnya. Nah, bagaimana Pak dengan temuan teknis dan bukti baru pasca Rismon mengatakan katanya kan berkaitan ya Bapak dengan publik ini Gibran Games dan untuk menjadi dasar bukti lah untuk Pak Subhan Palau. Kalau dengan statement Pak Rismon yang baru yang menyatakan bahwa publik itu dia menemukan bukti baru lah. Gini, kebetulan bukti itu tidak ada hubungannya langsung dengan ini, nggak ada. Tapi bukti yang bahwa ini sudah diketahui umum itu adalah bukti gugatan saya sendiri, dan kedua bukti dari surat dari Forum Purnawirawan TNI, itu buktinya. Apalagi? Udah cukup? Apakah tujuan gugatan ini hanya pembatalan jabatan atau sekadar kepastian hukum aja, Pak? Tujuan akhir bukan impeachment, bukan pembatalan, tapi DPR harus menggunakan hak menyatakan pendapat. Hanya itu. Itu sifatnya sesuai aturan itu wajib atau? Seharusnya wajib, karena diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa menyatakan pendapat, ada hak interpelasi, ada hak menyatakan pendapat, dan ada lagi hak lain, tapi nggak digunakan. Maka minta pengadilan memvonis DPR harus menggunakan hak itu. Soal nanti ini dijalankan sampai ke MPR, yaitu kembali lagi politik lagi itu. Terus implikasi hukumnya apa sih Pak kalau ketika DPR RI itu tidak menggunakan hak apa yang dimaksud Bapak? Ya implikasi status quo, diem aja, ada pelanggaran diem. Implikasinya itu, makanya kita gugat supaya menggunakan gitu. Menurut Bapak pelanggaran apa sih Pak yang paling krusial? Pelanggaran konstitusinya bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wapres. Itu. Tapi DPR diam. Itu cukup? Ya, oke. Ada yang disampaikan Pak? Oh ya. Baik, terima kasih Pak Subhan dan rekan-rekan ya. Jadi saya mendukung
Pak Subhan karena ini konstitusional. Jadi memang langkah-langkah beliau selama ini ya saya bilang hampir sama dengan gaya-gaya saya yang sifatnya konstitusional ya, dan melalui peradilan yang benar. Jadi memang inilah jalan yang tepat untuk mencari kebenaran, meminta keadilan, Pak ya. Iya betul. Iya. Nah, tambah lagi saya berkepentingan juga di sini, selain tadi sebagai saksi, saya juga sidang KIP kemarin saya juga dimenangkan oleh KIP ya, terkait dengan surat keterangan ijazah beliau beserta 8 item syarat-syarat untuk mendapat surat keterangan itu Pak. Iya. Jadi semoga nanti saya mohon nih Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, saya kan dapat kabar tuh seharusnya surat putusan dari KIP yang berstempel basah sudah dikirim waktu itu, tapi ternyata mengalami penolakan karena alasan salah gedung. Nah, bisa ternyata salah gedung, Pak, ya kan? Akibatnya surat itu balik lagi ke KIP, terus saya tanya KIP, gimana, mereka kan dikasih waktu 14 hari. Nah, oleh KIP bilang 14 hari itu Pak dimulai sejak surat diterima. Nah, tapi panitera sudah bilang bahwa surat itu sudah dikirim ulang dan sudah diterima. Cuman jadi telat ya. Nah, kebetulan memang itu materinya sangat dibutuhkan. Itu terkait dengan nanti dukungan ke Pak Subhan. Dan berikutnya saya juga punya kepentingan bahwa tadi kami jadi menarik juga karena saya kan berencana mengajukan sidang CLS juga. Ya, kenapa? Bukti-bukti di KIP selama ini saya sudah punya, saya pegang, dan dokumen-dokumen dari KPI juga saya punya, dan ini harus punya suatu kesimpulan. Nah, dan karena kesimpulan kita ternyata banyak masalah, ya, ada KPU ternyata KPU manapun dia dari Solo, DKI dan pusat belum pernah menyerahkan arsip ijazah ini ke Andri atau lembaga kearsipan daerah di DKI dan Solo. Akibatnya Andri dan LKD tidak bisa mengautentikasi apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi tanpa bermaksud melalui hukum, kita bermohon kepada persidangan hakim CLS nanti supaya memerintahkan KPU menyerahkan itu arsip kalau ada ya, dan Andri dan LKD segera melakukan prosedur autentikasi sesuai dengan peraturan Kepala Andri nomor 1 tahun 2023. Nah, itu hebat, Pak. Kenapa? Prosedurnya itu autentikasi itu nggak sederhana. Pertama itu pasti autentikasi informasi. Iya. Namanya, NIM-nya, macam segala ya kan. Kedua, autentikasi dokumen forensik. Asli ya. Asli. Dokumen forensik asli, dan asli maupun fotokopi yang dilegalisir stempel basah tadi. Akibatnya apa? Stempel basah itu pun tintanya akan diautentikasi, Pak. Iya. Tahun 2005 akan diautentikasi. Fotokopi itu pun akan diautentikasi. Jadi harapan kita nanti biarlah proses autentikasi dilakukan oleh lembaga yang proper, yaitu Andri dan LKD. Ada 3 nih ya, Andri, LKD DKI, LKD Solo, Surakarta. Sehingga nanti ini akan jadi fair. Dan jangan lagi kita mendengar bahwa autentikasi dilakukan oleh lab Barreskrim. Dari mana ceritanya kepolisian menurut undang-undang kepolisian? Enggak, mereka tidak punya wewenang untuk itu. Jelas di Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 tidak ada wewenang kepolisian untuk membilang asli atau tidak. Seperti itu. Jadi yang lembaga yang sah untuk menyatakan autentik atau tidak adalah Andri. Catat itu ada di Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Semoga nanti tadi udah sepakat, Pak ya, dan juga Pak Dwi tadi, mantan hakim ad hoc ya, sepakat kita akan majukan dan kita akan buktikan, karena ini nanti akan menjadi peradilan yang benar-benar tepat untuk menguji keaslian ijazah. Saya harap nanti Pak Jokowi juga mau menunjukkan ijazahnya sebagaimana dengan perkataannya selama ini. Saya rasa itu aja dari saya. Mungkin ada. Terima kasih. Ada, Bu? Ya enggak. Oke, makasih. Begitu